Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang sejarah Daulah Umayyah I di Syria. Yang pertama ada pembentukan pemerintahan. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah. Mereka walaupun sebenarnya dia tidak berbakat menjadi khalifah karena lebih suka hidup bersenang-senang dan kawin dengan banyak wanita. Pernah juga dia menantang Muawiyah dengan mengirim 12.000 orang pasukan untuk menyerang Muawiyah. Akan tetapi pasukannya kalah dan dia mengajak Muawiyah berdamai. Sementara itu, penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Berbeda dengan Hasan, dia didukung oleh tentara-tentara militan yang keperluan finansial mereka ditanggung Muawiyah. Apalagi tanah Syam yang kaya raya mendukung Muawiyah untuk hal itu. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Al-Syam. Muawiyah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan, saudaranya Yazid dan ibunya Hindun pada waktu penaklukan kota Mekah. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik, cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 20 tahun pada masa Khalifah Umar dan Utsman dan menjadi khalifah selama 20 tahun, yakni 40-60 Hijriah. Sementara Hasan nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muthalib. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijrah, cucu Nabi dari putrinya Fatimah. Namanya diberikan oleh kakeknya Rasulullah dan Nabi sangat mencintai cucunya itu. Hasan dan Husain memberi rasa harum bagiku di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dunia Islam sepeninggal Khalifah Ali terdapat 2 khalifah, yaitu di Kufah dan Syam. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Maka tawaran Hasan untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai langsung diterima Muawiyah karena dia sangat berambisi menjadi khalifah. Selanjutnya, pertumbuhan pemerintahan 661 sampai 680 Masehi. Pada masa pertumbuhan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah 661 sampai 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi, Muawiyah bin Yazid 683 Masehi, dan Marwan bin Hakam 684 sampai 685 Masehi. Yang pertama Muawiyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Selain itu, dia mempunyai pendukung yang dapat diandalkan di sana. Sedangkan di Kufah hanya terdapat pendukung Ali yang beraliran Syiah. Selain itu, Muawiyah untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam mempergunakan tenaga bodyguard untuk alasan keamanan. Juga Muawiyah membangun tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid yang disebut dengan Maksurah. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan membangun armada angkatan laut, sehingga ketika itu dia telah memiliki 1.700 buah kapal. Dia pernah menyerahkan angkatan laut itu di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Akan tetapi usaha ini gagal karena pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Akibatnya banyak yang menderita, korban jiwa dan kapal, sekaligus karena pihak musuh tetap dapat menggunakan bom Yunani. Menjelang wafatnya, dia mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota yang mendapat dukungan dari para gubernurnya. Tetapi dia mendapat tantangan dari para tokoh sahabat di Madinah, antara lain Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Karena hal itu bertentangan dengan janjinya pada Hasan dahulu.
Selanjutnya Yazid ibnu Muawiyah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintah hanya selama 3 tahun. Akan tetapi karena mendapat perlawanan dari penduduk Kufah, Basrah, dan penduduk serta sahabat-sahabat di Madinah, terutama di Mekah, Abdullah bin Zubair memberontak. Maka pemerintahannya dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan. Tahun pertama dia membunuh Husain bin Ali di Karbala. Tahun kedua dia menjarah Madinah karena penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid. Bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid serta mengusir gubernur tersebut bersama dengan seluruh keturunan Bani Umayyah dari Madinah. Tahun ketiga dia menggempur Ka'bah. Yazid menyuruh panglimanya itu, Muslim bin Uqbah, agar melanjutkan penyerangannya ke Mekah untuk menaklukkan kota suci itu seperti yang telah dia lakukan untuk kota Madinah. Sebab di sana Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah dan diakui seluruh penduduk Hijaz. Yazid meninggal secara mendadak tanpa diketahui, yang menjadi penyebabnya pemerintahannya digantikan oleh anaknya Muawiyah II bin Yazid. Sebagai pengganti dia hanya memerintah selama 3 bulan dan sakit-sakitan karena tidak mampu mengendalikan pemerintahan, dia mengundurkan diri. Tidak ada pengganti lagi dari keturunan mereka. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Bani Umayyah dari Abu Sufyan dan beralih ke keturunan Al-Hakam Abu As bin Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah II. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah sudah ada tantangan dari Abdullah bin Zubair yang pada masa itu sudah sejak khalifah Yazid memberontak dan telah mendapat pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah, dan sebagian penduduk Syam. Demikian juga dari kalangan Arab Utara di Syam telah ikut mengakui Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, sementara Arab Selatan berpihak kepada Marwan bin Hakam. Masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu Abdul Malik bin Marwan 685-705 Masehi dan putranya Walid bin Abdul Malik 705-715 Masehi. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah. Karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan, serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan sehingga dia berhasil membebaskan Daulah Umayyah dari carut-marut yang merongrong daulah itu dan menggantinya dengan keagungan yang mempesona. Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ia dikenal sebagai orang yang hafal Al-Quran. Dia juga adalah seorang ilmuwan ahli fikih, tafsir, dan hadis di Madinah yang berguru pada ulama Hijaz di Madinah. Di antara peristiwa penting yang pernah dihadapi Abdul Malik adalah pemberontakan Amr bin Sa'id yang ingin menjadi khalifah sesudah Marwan karena dia sudah sibuk berjuang untuk memperkokoh kekuasaan Marwan. Ada 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik dalam pemerintahannya. Pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Kedua, menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara. Dari mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial sampai sekarang. Ketiga, pelayanan pos yang lebih disempurnakan dari yang selama ini ada, untuk menghubungkan sebuah ibu kota dengan ibu kota lainnya di seluruh provinsi dan antara provinsi dengan negara. Selanjutnya Walid bin Abdul Malik. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkannya dapat membangun negara. Oleh sebab itu, dia memperluas Masjid Mekah, membangun Masjid Madinah. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur mencapai titik terjauh dengan kecemerlangan di bawah 2 panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad bin Al-Qasim. Keduanya merupakan menantu Al-Hajjaj.
Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Bangsa Arab tidak membawa tradisi ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan ke negeri-negeri yang ditaklukkannya. Jelasnya mereka tidak berwatak pecinta ilmu dan tidak pula memiliki kebudayaan yang berarti. Akibatnya mereka menjadi murid dari bangsa yang ditaklukkannya yang mempunyai kebudayaan dan tradisi keilmuan yang lebih tinggi seperti bangsa Persia atau Iran. Ada 4 pusat kebudayaan pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu Mekah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Di masa Daulah Umayyah berkuasa lebih tepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Yang pertama, ilmu tafsir. Pada masa awal Islam, ilmu tafsir belum dibutuhkan karena umat Islam dapat mengerti apa yang dimaksud oleh setiap ayat Al-Quran. Namun ketika wilayah Islam sudah meluas dan orang-orang bukan Arab telah menganut agama Islam, mulai dirasakan perlunya menafsirkan Al-Quran. Yang selanjutnya, ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran, karena dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Karena itu Nabi melarang penulis sesuatu darinya selain Al-Quran. Pemeliharaan hadis oleh para sahabat dilakukan melalui hafalan. Pembukaan hadis untuk pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad kedua Hijriah. Dalam mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis, diadakan suatu metode yang disebut isnad, yaitu membahas persambungan hadis. Selanjutnya, ilmu fikih. Fikih belum dikenal sebagai ilmu pada awal Islam, karena pada waktu itu semua persoalan yang dihadapi kaum muslimin dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Tetapi setelah Rasulullah wafat, sementara daerah kekuasaan Islam semakin luas dan problem yang dihadapi umat semakin banyak, memaksa kaum muslimin menggali hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk berijtihad untuk mendapatkan hukumnya. Selanjutnya ada ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan dengan mempergunakan argumen-argumen akal atau filosofis. Munculnya ilmu ini dalam Islam setelah Islam tersiar kepada bangsa-bangsa non-Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan mempergunakan argumen-argumen filosofis. Selanjutnya, ilmu tasawuf. Ilmu ini muncul berawal dari ajaran zuhd, yaitu ajaran yang menekuni ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Selain perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu agama, pada masa Daulah Umayyah berkembang juga peradaban lainnya, yaitu seni arsitektur. Yang pertama, arsitektur. Seni bangunan pada masa Daulah Umayyah adalah bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Di masa Daulah Umayyah banyak kota-kota baru dibangun dan kota-kota lama diperbarui dengan pembangunan berbagai gedung dengan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, tapi dijiwai semangat Islam. Selanjutnya, kemunduran pemerintahan. Pada masa ini mencakup 8 orang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, dan Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Sulaiman, dan Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, ada faktor-faktor kejatuhan Daulah Umayyah. Ada beberapa sebab bagi kejatuhan Daulah Umayyah, antara lain, yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Dan yang ketiga, rasa tidak puas Muslim non-Arab. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. 1. Penduduk Spanyol sebelum Islam masuk. Dulu Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi didapat menguasai
semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Di masa pemerintahan mereka ini masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi. Suku-suku Vandal pada abad ke-5 Masehi dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak itu nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia, yaitu negeri bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan Al-Andalusia yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Pada awal abad ke-6, 507 Masehi, suku-suku Gatia Barat telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Bangsa Gatia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia, sampai berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan dan pemaksaan agama Kristen kepada penduduk. Yang kedua, Islam masuk Spanyol. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab 3 bahwa Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705-715. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 710-712. Kedua pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz tahun 717. Selanjutnya, ada faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan prajurit Islam yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, pejuang, dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran agama Islam untuk berjuang di jalan Allah. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan, penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Selanjutnya ada komposisi penduduk Spanyol. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lain Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang telah memeluk Islam. Kedua, kelompok yang tetap pada keyakinan tetapi meniru adat kebiasaan orang Arab. Dan yang ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya semula dan warisan nenek moyangnya. Selanjutnya ada periodisasi pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena tidak ada gubernur yang tangguh dan mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Periode kedua 756 sampai 912 Masehi, yaitu sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam. Pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 sampai 1012 Masehi, yaitu di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang bergelar khalifah. Pada saat ini terdapat 4 khalifah, yaitu Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II, Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib al-Mansur. Periode keempat 1010 sampai 1492 Masehi, yaitu di masa kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk al-Tawaif atau negara-negara kecil yang berpusat di provinsi-provinsi seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya.
Selanjutnya, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdul Ar-Rahman I atau Al-Dakil. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10 yaitu Hisham. Dia termasuk salah seorang yang lolos dari pembalasan dan pembantaian dari Khalifah pertama Daulah Abbasiyah yaitu Al-Safah. Selanjutnya, masa kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ketiga, Abdurrahman III menggantikan ayahnya naik tahta dalam usia 23 tahun pada tahun 1912 Masehi, memakai gelar Khalifah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan pemerintah ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Karena Spanyol adalah negeri yang subur, kesuburannya mendatangkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi menghasilkan banyak pemikir. Yang pertama ada filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sekaligus hal ini merupakan persiapan bagi melahirkan filosof-filosof besar Spanyol pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Dialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Nakasa terkenal dalam ilmu astronomi. Selanjutnya, sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi. Selanjutnya, fikih. Dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Selanjutnya, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, ususunya seni suara. Spanyol Islam mempunyai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Selanjutnya, arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Selanjutnya, masa kemunduran pemerintahan dan faktor-faktor pada periode keempat. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk Al-Tawaif, negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Selanjutnya ada faktor-faktor kemunduran pemerintahan. Yang pertama ada konflik sesama muslim, yang kedua konflik dengan Kristen, yang ketiga kesulitan ekonomi, 4 letak geografis yang terpencil. Selanjutnya ada pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Kemajuan Eropa saat ini tidak dapat dipungkiri banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama yang di Spanyol. Banyak saluran peradaban Islam mempengaruhi kebangkitan Eropa, yang terpenting diantaranya adalah Spanyol Islam, kemudian Perang Salib. Spanyol Islam merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap dan menyadap peradaban Islam. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol Islam adalah yang pertama pemikiran Ibnu Rashid. Yang kedua, saluran lainnya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol. Dan yang ketiga, Perang Salib.
Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam perang salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, sebab mereka dapat menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju, menyebabkan lahirnya Renaissance di Eropa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.